Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puji syukur mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan hidup kita kali ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, selamat berjumpa dengan ibu pada mata pelajaran PKN di kelas 9 semester 1 di SMP Negeri 2 Gubung tahun pelajaran 2020-2021 bersama Ibu Lona Maiza Eskom. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kali ini kita akan membahas bab pertama dengan tema dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan indikator yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita masuk pada materi kita kali ini. Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dasar negara merupakan pondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar. Sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu ialah negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan masyarakatnya yang adil dan makmur. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rajiman Widya Diningrat, bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula menurut Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah negara dan ideologi negara. Berikutnya, istilah Pancasila juga dapat kita jumpai dalam sebuah kitab Sutasomo, karya Empu Tantular. Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakarma yang isinya. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh berwatak dengki. Keempat, tidak boleh berbohong. Kelima, tidak boleh mabuk dan minuman keras. Adapun sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dapat diamati dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Istilah Pancasila kembali mencuat ke permukaan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu tanggal 1 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyatakan namanya bukan Pancadharma, tapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman katanya, ahli bahasa,
saya namakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Republik Indonesia. Kekal dan abadi. Berikutnya, setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Berikutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, memiliki suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menunjukkan cita-cita hukum bagi hukum dasar di negara Indonesia, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk dalam menyelenggarakan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar adalah hakikat kelima Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif, dan sebagai atau kaidah negara yang fundamental. Kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan lain. Ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam pengamalan yang bersifatnya nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup adalah sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arahan semua kegiatan atau aktivitas hidup kehidupan di segala bidang. Demikianlah penjelasan mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga jelas dan bermanfaat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama,
tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekian, terima kasih. Untuk jika ada siswa ibu yang tidak paham mengenai pembahasan tadi, silakan hubungi WA kelas masing-masing. Dan tugas agar disegerakan menyelesaikannya dan jaga jarak, pakai masker, dan jaga kesehatan jika keluar rumah. Demikian dari Ibu, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.